kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala ini, akhirnya di bulan Syawal pun kita tetap merasa seperti masih aja kita itu melakukan seperti berpuasa. Karena memang kita belajarnya benar-benar tidak mau aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dulur beriman semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk tetap dalam koridor takwa insyaallah, koridor iman insyaallah, dan salah satu yang sekarang sedang kita jalani adalah berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini lebih baik kualitasnya dibanding puasa-puasa tahun-tahun sebelumnya. Dan target yang sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti surat Al-Baqarah 183, 185 dan 186, insya Allah juga bisa kita capai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini alhamdulillah saya ditemani guru saya, guru kita semuanya, yakni Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, Ci. Di samping Ustaz Danu, ini di sebelah saya ini. Keren yang ini. Oh, dari situ. Itu langsung ke sana ya. Dan masalah Itu ya, bukan di depannya gitu ya. samping saya itu. Kayaknya udah duluan pensiun. Di samping Ustaz Danu ini ada Cak Sobri. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cak. Sehat-sehat ya. Insya Allah dagangnya sukses. Amin. Dan selalu diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan di samping saya juga di depan Ustaz Danu ada Pak Haji Zainuddin. Sehat Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Kan alhamdulillah. sudah lama latihan sama beliau, jadi saya harus panggil Ustaz. Juga kan. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Yang di rumah juga sehat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu disehatkan Allah. Amin. Amin. Juga guru kita Pak Tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Pak Tung ya? Alhamdulillah. Keluarga baik-baik semuanya? Alhamdulillah. Dulur mudah-mudahan alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas puasa. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kami pada hari ini ada guru saya, guru kita semuanya bisa membahas hal-hal yang berkenaan dengan puasa. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita dan mengambil banyak hikmah dari apa yang akan kita bicarakan pada hari ini, insya Allah. Nah, gimana guru untuk puasa kita ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, memang kalau puasa ini sudah terbiasa sehingga kita memahami bahwa puasa ini sebelum kita sudah disuruhkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang sebelum kita agar kita itu bertakwa. Jadi inti berpuasa itu bertakwa. Kemudian juga berpuasa ini tidak hanya cuma menahan makan dan minum, tidak hanya cuma itu, termasuk menahan syahwat ya, berhubungan suami istri. Walaupun istri atau suaminya itu halal, tetapi pada saat puasa itu dilarang. Pada saat puasa itu dilarang ya. Kalau setelah berbuka silahkan. Nah, sebenarnya esensi puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu semuanya memang diceritakan ada kelihatan hanya beberapa, yaitu makan minum, hawa nafsu untuk perut, dan kemudian syahwat. Hawa nafsu untuk syahwat itu kelihatan dilarang ya. Tetapi kalau syahwat itu karena memang hubungannya dengan suami istri, insya Allah masih diperbolehkan pada saat setelah berbuka. Setelah berbuka diperbolehkan. Nah, esensinya berpuasa itu insya Allah itu adalah menahan hawa nafsu, semua nafsu yang yang buruk,
yang buruk sebenarnya ya. Umpamanya kalau makan kelebihan itu juga buruk istilahnya. Bicara, umpamanya bicara diperbolehkan, tapi bicara yang berlebihan itu juga buruk. Bicara berlebihan itu nanti akan menggeser esensi bicara yang manfaat menjadi tidak manfaat. Kemudian yang jelas buruk, suudzon, itu jelas buruk, dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian ghibah dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan itu pelarangan oleh Allah Ta'ala ini sebenarnya kan tidak dalam bulan Ramadan ya sebenarnya. Jadi pelarangan itu memang semuanya, termasuk ya yang jelas dan jarang sekali difahami oleh orang Islam itu adalah yang diajarkan adalah memaafkan, tapi hobinya malah marah kan gitu ya. Hobinya malah marah. Ini orang Islam ini blunder di titik itu. Jadi marah itu kayak sudah menjadi kebiasaan. Jadi orang marah itu normal. Ya normal kalau itu manusia. Tapi kalau kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, ayo jangan kita marah. Nggak cuma di bulan Ramadan aja. Di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, ayo kita kerjakan. Kemudian yang berlebihan, sedih boleh, sedih berlebihan dilarang. Khawatir, takut boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi khawatir, kalau takut berlebihan ya dilarang. Tidak boleh. Karena ada Allah, jadi tidak usah khawatir, tawakal aja sama Allah, sehingga apa yang kita kerjakan atau apa yang terjadi serahkan aja sama Allah Ta'ala, sehingga menjadi rasa was-was itu sangat berkurang. Jadi intinya atau esensi dalam berpuasa ini sebenarnya adalah menahan hawa nafsu. Jadi tidak di siang hari saja, tapi kalau bisa setiap saat di luar bulan Ramadan gitu ya. Karena esensinya nanti ketakwaan, puasa itu esensinya takwa. Jadi kalau seorang belajar tidak marah di luar bulan Ramadan, maksudnya itu di bulan Ramadan iya, di luar bulan Ramadan juga iya, berarti dia itu belajar untuk takwa. Seseorang yang bicara berlebihan, kemudian di bulan Ramadan dia belajar bicara itu yang manfaat, di luar bulan Ramadan dia belajar manfaat, dia esensinya mau takwa. Kan gitu ya. Nah, semuanya hal. Nah, inilah yang sebenarnya harus dikerjakan oleh orang-orang Islam seperti kita-kita ini, agar kita pahami bertakwa itu tidak hanya hanya sholat atau berpuasa di bulan Ramadan atau membayar zakat atau infak atau sedekah, tidak, tetapi berakhlak mulia itu juga mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau banyak saudara-saudara kita mengajarkan bagaimana sholat khusyuk, bagaimana sholat yang sunnah, yang mengikuti Rasul, umpamanya, silahkan, tidak ada masalah, umpamanya. Itu juga kita pelajari, sehingga mana yang kurang di akhlak, karena kalau sholat udah kita sendiri atau berjamaah ya begitu itu, kan begitu ya. Kalau akhlak itu setiap saat kita itu diasah oleh Allah Ta'ala. Kalau akhlak itu ketemu dengan istri, ya nanti ada persoalan, bisa cekcok. Ketemu dengan anak yang ngeyel, ya bisa ngawur. Kan gitu ya. Yang susah sekali itu ketemu sama mantan pacar. Malah gak cekcok kalau itu, malah rukun ya. Jadi intinya esensinya insya Allah seperti itu, Ci. Jadi esensi puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Kalau kita kerjakan di luar bulan Ramadan, selain bulan Ramadan ya, di luar bulan Ramadan kita kerjakan, wah, insya Allah kita belajar takwa beneran setiap saat. Setiap saat. Itu mengendalikan nafsu, dan itu termasuk nanti seseorang yang setiap harinya berusaha menahan hawa nafsunya, itu malah melebihi. Salah satu riwayatnya perang Badar. Perang Badar itu diceritakan kalau perang itu banyak saudara-saudara kita yang Islam itu banyak meninggal. Rasulullah sangat berat perang Badar ini, dijawab oleh Rasulullah, perang yang sangat berat bukan di perang Badar, tapi memerangi hawa nafsu. Kalau umpamanya pada saat perang Badar itu meninggalnya itu syahid, ya pada saat orang itu berperang melawan hawa nafsunya setiap saatnya dia tidak mengumbar, insya Allah bisa aja dikatakan di hadapan Allah Ta'ala syahid. Karena Rasulullah hadisnya sudah sangat jelas bahwa perang terhadap hawa nafsu itu lebih berat daripada perang Badar. Seperti itu. Ya, Ustaz, tadi ada hal yang menarik nih. Di
puasa ini yang halal pun tidak dibolehkan atau diharamkan ya. Ini apakah ini salah satu keindahan ajaran Islam ataukah ini hanya sebagai ujian bagi kita-kita yang sedang berpuasa, Ustaz? Sebenarnya itu tetap ujian. Semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita disuruh sholat pun ujian dari Allah Ta'ala. Apakah kita itu istiqomah? Apakah kita menggerutu? Loh kok menggerutu sholat? Begini. Kan kalau saya menghadapi orang-orang, orang itu sholat tertib, tahajud tertib, baca Quran tertib, puasa sunnah tertib nih. Suatu ketika dia menggerutu di tahajudnya, di puasanya. Kenapa menggerutu? Nah ini ada kasus nih, nggak taunya dia itu berpuasa, dia sholat, dia macam-macam itu dia lakukan yang baik-baik itu. Dia hanya agar keluarganya baik atau agar suaminya tidak melakukan hal yang tidak dia inginkan. Nah, suatu ketika suaminya selingkuh. Nah, di titik itulah akhirnya pada saat dia itu doa kepada Allah Ta'ala, pada saat dia selesai sholat sunnah tahajud, sholat qiyamul lail itu, dia doanya bukan doa memohon ampunan dirinya, bukan dimohonkan ampunan suaminya, malah doanya protes. Protesnya gimana? Ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah baca Quran, aku sudah puasa, sunnah aku sudah ini, tapi kenapa suamiku masih seperti ini? Nah, di titik inilah muncul suatu ketika pada saat dia itu, ini kan protes nih berkali-kali nih, karena persoalan dengan suaminya belum selesai. Nah, protesnya ini dijawab oleh Allah Ta'ala langsung, tetapi melalui penyakit namanya skizofrenia, atau yang sering kita dengarkan adalah halusinasi. Itu munculnya kenapa? Pada saat dia tahajud, yang ngomong di sini menghujat Allah. Pada saat dia tahajud, yang ngomong di sini menghujat Allah. Pada saat dia baca Quran, pada saat itu menghujat. Pada saat dia niat puasa sunnah, menghujat Allah lagi. Bingung dia. Nah, di sini saya cerita, itu ujian. Nah, setelah saya tangani, alhamdulillah dari situ Allah memberikan kesembuhan. Itu ujian, makanya sholat pun ujian. Intinya adalah pada saat kita sholat, jadikan itu memang ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan minta dunia. Nah, ini saya cerita satu dari sekian banyak orang yang saya tangani itu. Jangan sampai ibadah kita yang sebenarnya tujuannya itu adalah akhirat dipergunakan untuk dunia. Nah, kalau sudah seperti itu, selesai nanti. Kalau sudah ada skizo, ada halusinasi, banyak kasus yang seperti itu, untuk menghujat Allah itu sangat banyak. Makanya itu tetap ujian. Ujian apa? Lah kan tetap masih boleh berhubungan suami istri, tapi di malam hari. Insya Allah jalani aja, unsur ketakwaan itu benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga itu menguji. Kalau biasanya itu mamanya maaf nih, banyak juga cerita kalau lagi rumahnya kosong, ya walaupun halal, siang-siang dia dengan suami istri nih mamanya nih, tetapi ini kan nggak bisa. Jadi ya ditahan aja, itu juga ujian ya, gitu ya. Pengantin baru. Pengantin baru ya. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu sih. Ya Ustaz, bulan puasa ini kan dalam setahun cuma satu kali nih, satu bulan. Di bulan Ramadan, kalau bulan Masehi bisa 2 bulan setengah-setengah. Ini bulan Ramadan satu full. Ya. Tiba-tiba orang harus berhenti makan saat dari fajar sampai maghrib. Berhubungan suami istri mungkin ada yang biasa siang sore atau harus stop. Minum juga. Sesuatu yang membatalkan puasa dilarang. Nah Ustaz, dalam menghadapi itu yang tiba-tiba Ustaz, banyak juga saudara-saudara kita yang keganggu nih mahnya atau penyakit-penyakit lain yang sehingga dia nggak kuat nih puasa. Nah, jadi Ustadz, sebenarnya untuk menghadapi bulan puasa itu agar tujuannya tadi itu la'allakum tattaqun, apa sih persiapannya nih agar lulus 1 bulan penuh ini Ustadz? Iya, sebenarnya
kalau memang kayak mahnya kumat dan sebagainya itu kan diawali dari perilaku sehari-hari yang sering dikerjakan ya. Jadi yang kalau saya itu sering ngamati orang yang bertemu dengan saya itu itu selalu bilang GERD, asam lambung, mah, akut dan sebagainya. Itu menurut saya itu perut itu sudah disetting sama Allah Ta'ala itu bagus sebenarnya. Tapi kenapa ada GERD ada ini? Nggak taunya yang saya amati dari orang yang kena GERD atau asam lambung atau yang mah akut itu adalah orang-orang yang emosional. Emosional di situ. Emosional dengan siapa? Bisa emosional dengan orang tua. Ini yang GERD anak-anak muda nih di bawah 40 nih, 40 tahun. Yang GERD anak muda ini biasanya itu sering jengkel sama orang tuanya. Dan terus itu dilatih jengkel itu dilatih sehingga kalau dia itu puasa nggak akan kuat. Nah, maksudnya jengkel dilatih kenapa tuh Ustaz? Dia itu seneng jengkel maksudnya gitu. Jadi dilatih jengkelnya dilatih sehingga ya jengkel dipelihara seperti itu. Hari-harinya jengkel maksudnya. Nah, itu dia akan kena GERD, dia naik dan sebagainya sampai gini, sampai pusing, sampai lemes dan sebagainya. Kalau menurut saya itu enggak. Kenapa? Itu asam lambung naik. Kenapa asam lambung itu naik? Asam lambung naik itu ada yang mendorong asamnya. Enggak, kan gitu kalau saya orangnya rasional lah. Masa ada sesuatu yang dorong asam lambung itu naik ke tenggorokan? Enggak mungkin, karena enggak ada benda di situ. Kalau penuh enggak ada merasa penuh. Wong kita makan penuh aja enggak pernah naik. Harus berpikir logik istilahnya. Jadi sebenarnya itu bukan asam lambung, tetapi makhluk yang naik sampai ke arah tenggorokan. Nah, makhluk yang naik sampai ke arah tenggorokan ini biasanya orang yang sakit itu biasanya emosinya tinggi, maunya marah. Jadi dari sini lambung itu naik. Kalau berhubungan dengan lambung, insya Allah itu berhubungan dengan kalau umpamanya yang sakit asam lambung HJJ nih, GERD HJJ. HJJ itu kalau diberi masukan langsung nyamber aja maunya. Nyamber nolak Pak. Nah, orang yang GERD atau asam lambung insya Allah masalahnya cuma itu. Insya Allah. Karena sebagian besar yang saya amati ya begitu, setelah dia itu mau belajar untuk tidak emosi lagi dengan ayahnya, ibunya, atau kalau memang yang GERD itu udah sepuh tua mamanya atau umur-umur tua, ya dengan pasangannya jangan hilang kok penyakit, hilang aja selamanya. Insya Allah kalau dia bisa jaga perilakunya selamanya. Harusnya kan ini Ustaz ya, apa ya, ini kan puasa kan harus menahan emosi, marah dan sebagainya. Artinya sama kayak iblis yang dibelenggu nih, artinya harusnya justru ini meredam beberapa penyakit ini karena dilarang marah. Iya, benar. Tapi kan ada hal-hal tertentu kalau memang pada saat puasa nggak kuat. Ini sudah bukan hanya cuma di tubuhnya, nggak cuma jin, nggak cuma ifrit, nggak cuma dajjal. Insya Allah ada setan itu pasti. Setan yang memang bergelayut terus-menerus. Nah, memang kayak umpamanya Haji Hasan tadi cerita, kalau mau dipuasa ini kan setan dan iblis ini kan dibelenggu nih. Dibelenggu itu kan sebenarnya adalah kalau memang orang-orang Islam itu berpuasa semua dan niatnya lillahi ta'ala, iblis dan setan itu sulit untuk mengganggu sebenarnya. Jadi dibelenggu itu maksudnya insya Allah seperti itu, akan agak sulit mengganggu. Bisa sih, makanya masih ada pencuri, masih ada ini, masih ada yang di hotel kan gitu, ada sih, tapi ya tapi hanya beberapa orang yang biasanya dulu jadi takut kan gitu ya. Nah, iblis dan setan dibelenggu itu maksudnya sulit untuk mengganggu. Jadi kalau istilahnya pintu surga itu dibuka, itu sebenarnya adalah rahmat-rahmat Allah itu nanti akan banyak diberikan. Nah, cuma kalau saya mengajak nih, kalau bisa yuk jangan di bulan Ramadan, kan gitu ya. Semua nafsu-nafsu itu diarahkan ke hal-hal yang baik. Jadilah pemaaf, berkata yang lemah lembut, doakan kesalahan orang lain, jangan bersikap keras, jangan punya hati kasar, jangan suuzon, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan menyalahkan saudaranya sendiri.
Muslim ketemu Muslim karena dia nggak suka, dia salahkan saudaranya. Tidak boleh mencari-cari kesalahan. Itu sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Intinya adalah belajar setiap harinya seperti itu. Apalagi khusus bagi anak-anak muda. Anak muda itu kan emosinya tinggi. Coba diredam dengan cara-cara Islami, itu akan lebih baik. Dan kalau dia benar-benar bisa meredam sejak mudanya, rizki-rizkinya akan ditata oleh Allah Ta'ala. Semakin dia itu memahami Allah Ta'ala sejak muda, rizki-rizkinya akan ditata oleh Allah Ta'ala. Kan lebih enak malah. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang sakit, cara mengendalikannya gimana? Ya belajar sejak awal. Kemudian apa? Allah itu kan selalu mengajarkan tobat, selalu mengajarkan mau minta ampun. Itu kan jelas ya. Masyari'u ilan maghfirati min rabbikum, jelas sekali. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Gunakan ayat-ayat ini kita pergunakan setiap saatnya. Setiap saat itu gimana? Enggak cuma sholat aja, enggak. Sholat baru mohon ampun, itu pun hanya 3 kali paling atau berapa. Kalau bisa kita itu kan banyak salah dan dosa, ayolah mohon ampun terus-menerus. Dengan seperti itu, nanti kan dosa-dosa mulai diampuni oleh Allah Ta'ala, kalau memang kita serius. Dan insya Allah kalau dosa-dosa diampuni, itu namanya GERD, asam lambung, atau apa namanya, mah akut, nggak akan muncul. Insya Allah nggak akan muncul. Orang yang gula darahnya tinggi, waktu dia puasa, ya gulanya normal kok. Kenapa? Dia belajar gula darah itu prinsipnya kan satu, yang bisa merusak apa namanya pankreas ya. Prinsipnya satu, kalau dia nyuruh itu harus dikerjain. Kalau nggak dikerjain marah dia, jengkel, diem, marah. Nah, prinsip itulah yang sebenarnya menjadikan rusaknya pankreas. Nah, pada saat puasa dia kan belajar untuk tidak marah lagi dia. Nah, gulanya normal. Insya Allah. Nah, kalau itu dilakukan setiap hari gimana? Kan normal semuanya. Sumu tasihu ya. Iya. Berpuasalah kalian, kalian akan sehat itu. Betul. Insya Allah seperti itu. Memang dasar dalilnya seperti itu. Makanya harus kita belajar benar-benar. Nah, puasa ini bukan hanya Ramadan kita berpuasa. Coba kita berpuasa setiap harinya. Entah itu puasa sunnah atau berpuasa kita tidak mengumbar hawa nafsu, sama. Intinya kita berperang melawan hawa nafsu, sama seperti di puasa. Berarti di bulan puasa kalau kita anggap suatu peperangan melawan hawa nafsu, latihannya semenjak awal tahunnya ya. Iya. Iya, ya bulan Ramadan ya. Ya bulan Syawal. Iya, bulan Syawal. Ya itu udah latihan. Itu udah latihan. Sehingga pada saat bulan puasa ya biasa aja. Nggak bingung pamannya. Bingung cari makan, bingung cari buka, bingung ini. Enggak, biasa aja seperti itu. Nah, yang bingung inilah karena awalnya nggak terbiasa. Terbiasa Gojek, terbiasa Grab, terbiasa gitu ya. Bingung beli baju baru. Salah. Pak Tom, mana Pak Tom? Iya, monggo. Kak Sobri, ada sesuatu yang disampaikan? Ustaz, sekarang ini kan zamannya sosmed nih, Ustaz nih. Ya. Yang positifnya adalah jarang tawuran ya. Anak sekolah udah jarang tawuran. Karena masing-masing siswa nih udah pegang HP, udah dunianya udah beda nih. Sendiri-sendiri ya? Sendiri, nggak lagi nongkrong bareng, serang sana, serang sini. Nah, sosmed ini kan alat bantunya adalah tangan ya, Ustaz. Ketik sana, ketik sini, nggak lagi ngomong hanya telepon paling. Lebih banyak di jari. Nah, apakah jari ini kita anggap suatu alat bicara, Ustaz, yang membatalkan puasa? Insya Allah sama. Membatalkan pahala puasa? Iya, mengurangi pahala puasa. Insya Allah sama. Karena itu kan sama seperti mulut ya. Itu kan bunyi, nah dibaca kan bunyi tetepan. Ya dibaca bunyi. Ya toh? Ada kata-kata yang itu bunyi sebenarnya. Apalagi yang share hoax gitu-gitu ya. Gitu ya. Wah, itu udah sangat banyak sekali itu. Jadi belajar untuk tidak harus disaring. Kita belajar agama itu untuk menyaring. Kalau memang
oh ini hoax, ini keluar dari syariat yang nggak usah disebarkan. Seperti itu tuh harus pintar sebenarnya. Harus pintar karena kita share ke orang lain itu bisa aja kita tetap nambahi dosa atau mengurangi pahala-pahala kita. Kan mending kita belajar untuk tidak. Kita ini jawab atau komunikasi yang positif aja, yang baik. Umpamanya Jasan kangen, wah mau main nih, oh ya monggo nanti saya cari hari pas, ya kan gitu. Enak, jadi sesuatu yang nyaman aja. Nanti kalau ketemu baru iya. Ada yang belajar agamanya ada kan gitu ya, bisa ya. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar, jangan bermain-main ini dengan ini. Sama aja sebenarnya. Kecuali sesuatu yang direncanakan apa umpamanya kayaknya nanti kalau buka maamnya apa, kalau memang nggak ada yang masak ya direncanain, oh mau maam ini, oke boleh, boleh. Tapi ini kan dasar untuk buka, bukan dasar untuk seneng-seneng, beda lagi. Jadi kalau hal tersebut boleh, intinya boleh, intinya insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terus ini Ustaz, selain target takwa itu la'alakum tattaqun, juga ada la'alakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Ini apa saja yang harus disyukuri? Kenapa kita harus bersyukur karena di bulan Ramadan atau puasa ini, Ustaz? Bersyukurnya itu insya Allah salah satunya mengetahui bahwa kita punya saudara-saudara itu juga ada yang kekurangan dalam bentuk makan, sehingga pada saat kita merasakan lapar itu kita tahu bahwa oh iya ya, yang sebenarnya kalau lapar beneran bukan dalam kondisi puasa ya, lapar beneran itu ya memang susah ya, kan gitu ya. Puasa kan lapar karena maghrib makan. Kan kalau gitu. Kalau ini kan terus lapar, masih lapar kan gitu ya. Nggak tahu apa yang mau dimakan gitu. Iya, jadi ada yang tidak punya, sehingga kita bersyukur Allah masih memberi kita itu nikmat bentuk rizki. Rasa syukur yang lain apa? Rasa syukur yang lain adalah insya Allah ya, ini insya Allah ya, insya Allah dari apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita itu mencoba menjaga nafsu kita tidak ngawur istilahnya. Rasa syukurnya itu apa? Insya Allah pahala kita itu ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Syukur-syukur lagi, ini doa saya, syukur-syukur lagi kita tercatat di hadapan Allah Ta'ala itu tattaqun ya. Termasuk orang yang bertakwa atau mutakin yang sebagai personalnya itu ya, termasuk orang yang bertakwa itu yang kita cari. Dan di situ kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala ini, akhirnya di bulan Syawal pun kita tetap merasa seperti masih aja kita itu melakukan seperti berpuasa, karena memang kita belajarnya benar-benar tidak mau aneh-aneh. Kecuali orang-orang yang dia mengaku Islam tetapi mulutnya bukan seorang Muslim. Contoh di YouTube itu banyak sekali orang Islam ya, saya tidak menyalahkan ini, tapi saya lihat banyak sekali orang Islam yang dia selalu mengolok-olok saudaranya yang lain. Dia Islam, dia Muslim, tapi mengolok-olok saudaranya yang lain. Dari mana dia? Diawali dia buka YouTube-nya itu Assalamualaikum, ya. Mendoakan, tapi di tengah-tengahnya jelek-jelekin saudaranya. Nggak cocok. Apa yang dia lakukan, dia kerjakan itu nggak cocok, dan itu banyak. Nah ini salah satu, walaupun dia puasa, selesai puasa dia ambil lagi YouTube, dia ngejelek-jelekin saudaranya, itu masih ada seperti itu. Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala karena dia masih melakukan hal tersebut. Nafsunya dia itu hanya nafsu takut, hanya di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan itu seperti kuda yang lepas dari kandang, berantal gitu. Jadi dia semau-maunya masih seperti itu ya. Nah ini masih banyak yang seperti itu. Coba kita itu tahu kalau yang namanya di dalam hadis itu ceritakan bahwa Islam itu terbagi 73 golongan. Islam berarti dia mengucap syahadat, kan gitu. Kalau dia mengucap syahadat atau menuhankan Allah, itu sudah saudara kita. Kalau dia ada suatu kesalahan, normal, namanya manusia salah, kan gitu, normal manusia salah. Tetapi kalau menjelek-jelekan saudaranya itu nggak bisa.
Ya, menjelek-jelekan itu tidak boleh. Betul-betul tidak boleh. Nah, orang yang ini berarti memang dia rusak. Dia rusak sendiri, akidahnya itu dia rusak. Siapapun orang Islam, Muslim atau Muslimah yang merusak saudaranya yang lain, tetap itu merusak. Kecuali beda pendapat tentang akidah. Yang satu umpamanya nyun sewu, ada yang satu subuh pakai kunut, satu subuh enggak kunut. Itu normal aja, biasa aja. Kunut Rasul pernah, iya khilafiyah, biasa aja. Rasul pernah melakukan kunut? Enggak, ya memang pernah. Ya kan gitu. Yang ini enggak, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya, itu enggak usah jadi apa enggak usah jadi pertentangan dan perpecahan. Benar kalau begitu. Harus difikirkan, itu enggak ada masalah. Umpamanya nih, atau beda hari puasa yang mulainya kapan yuk? Oh iya, seperti itu. Ya tidak ada masalah, benar. Beda hari puasa, ya tidak ada masalah. Kita hormati semuanya. Dia punya pandangan tertentu, ya. Atau umpamanya yang nggak beda hari puasa juga nih, Ci. Umpamanya Haji C ini lemah lembut nih, kan gitu nih. Terus istrinya itu emosional. Mau apa coba? Ayo. Terusin. Nah, ini kan beda pandangan walaupun Islam nih. Ayo, Haji C mau negur baik-baik atau marah atau biarin, ini kan terserah Haji C. Tetap baik-baik. Nah, kan tetap yang mana yang baik-baik? Oh iya. Kan gitu, Ci. Sama, itu beda pandangan. Tapi yang jelas yang marah itu jelas salah di hadapan Allah. Tetapi kalau dihadapkan itu istri, Haji aja masih bilang ditegur baik-baik, ya kan gitu ya. Coba kalau itu kita itu bersaudara, ya Allahnya itu satu, nabinya satu, kan gitu ya. Lah kan nggak perlu jelek-jelekin, kan gitu ya. Harus berpikir seperti itu. Itulah yang nantinya Islam itu tidak terpecah belah. Ya kalau memang besok itu pada saat memang selesai, pada saat umumnya Dukhon selesai, kemudian peperangan dengan Dajjal dengan ini selesai, dengan Ya'juj Ma'juj umumnya selesai. Mumpama ini hanya doa saya, Kalau Ya'juj Ma'juj selesai itu kan doa saya ya. Nah, di titik itu nanti kan Islam itu ada zaman kemakmuran ya. Gimana cara makmur? Katanya petingginya satu lah ya. Tapi kalau orang Muslimnya, orang Islamnya sendiri masih terpecah, gimana mau makmur seperti itu? Harus berpikir bahwa inilah yang harus kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan ini tadi yang ditanyain Haji Hasan, ya harus ada rasa syukur. Rasa syukurnya seperti itu. Rasa syukur kita bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Rasa syukur mudah-mudahan itu bisa menjadikan catatan bahwa kita itu dicatat oleh Allah Ta'ala muttaqin, sebagai orang yang bertakwa. Rasa syukur kita masih diberi rezeki oleh Allah Ta'ala sehingga bisa merasakan perbedaan bahwa ada saudara-saudara kita yang sehari-hari itu selalu kelaparan. Jadi disyukuri aja semuanya. Semuanya sebenarnya rasa syukur itu harus ada. Kalau boleh saya bercerita ditambahin, tidak hanya di bulan Ramadan. Rasa syukur kita kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah, kebanyakan orang Islam itu yang jatuh itu bukan di nikmat. Jatuh itu pada saat dia diberi tidak nikmat. Nah, itu jatuh. Biasanya gerutu. Padahal diberi oleh Allah Ta'ala tidak nikmat menurut dia. Padahal itu yang terbaik dari Allah Ta'ala untuk dia. Harusnya tetap disyukuri, itu yang benar. Itu yang benar. Tapi kebanyakan orang Islam indah. Nah, inilah jatuhnya di situ. Makanya kita harus belajar untuk belajar bersyukur terus menerus. Apapun yang tidak enak itu kita kok yang memikir tidak enak itu. Nasi goreng A dengan nasi goreng B, yang A ini tidak enak, yang B enak. Yang bilang enak itu kan hanya mulut. Yang bilang enak itu hanya mulut. Yang bilang tidak enak ya mulut. Yang bilang tidak enak lagi dompet. Karena yang B yang enak itu pasti harganya agak mahal, kan gitu ya. Itu tidak enak, tapi itu kan hanya kita yang bisa tahu. Tapi semuanya disyukuri. Yang tidak enak kalau pas kita lapar itu yang buka ya disyukuri, tetap harus kita makan kan gitu ya, disyukuri. Insya Allah itu harus menjadi gambaran seperti itu. Kemudian menjadi senantiasa terjaga dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau kita terbiasa melakukan puasa di bulan Ramadan atau puasa di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, puasa menjaga hawa nafsu, insya Allah kita senantiasa
melakukan sesuatu hal kebaikan, kebenaran itu terus menerus. Insya Allah seperti itu. Tapi problemnya kadang-kadang kita sulit merawat, Ustadz ya. Kita sudah dapatkan tadi katakanlah ketakwaan seberapapun tingginya ketakwaan kita, kesyukuran kita seberapapun besarnya. Tapi kadang-kadang kita mau merawat setelah Ramadan itu agak sulit, Ustadz. Misalnya kita beli barang, katakanlah beli mobil, mungkin belinya bisa, tapi merawatnya kadang-kadang sulit nih. Ada problem macam-macam. Nah, ini kiatnya bagaimana ini agar kita juga bisa merawat apa-apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan ini. Benar. Saya balik sekarang beli mobil dulu, ngerawatnya susah. Kalau beli mobil ngerawatnya susah, biasanya uangnya pas-pasan sih. Lo kan gitu ya? Nggak bisa ganti mobil juga tuh. Ya kan? Bener nggak? Kan harus dijawab sih, bener nggak? Kalau Haji Hasan itu uangnya banyak, ngerawatnya gampang lah susah? Iya, gampang. Tinggal bawa kemana, selesai. Nah, ya. Sama, pada saat kita itu berpuasa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, saya anggap pada saat berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah mampu menurut kita ya, mampu menurut kita. Tapi setelah itu kok susah yang rawatnya kan gitu ya? Itu sama tadi. Kalau mobil susah merawat karena pas-pasan katanya. Uangnya pas-pasan, sama pas-pasan aja dia berlatih hanya di bulan Ramadan. Tetapi kalau itu dilatih di setiap saat di luar bulan Ramadan, kita tetap mengerjakan yang namanya taat kepada Allah. Yang namanya taat pada perintah Allah, yaitu mengerjakan apa yang ada dalam Quran, taat pada Rasul, yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Kan berarti kita sama seperti kalau kita itu punya harta yang berlebih. Sehingga pada saat di bulan yang lain, ya biasa. Jadi ada begini ya biasa, ada begini biasa karena sudah terbiasa. Ya betul. Jadi cara merawatnya itu adalah kerjakan mulai saat ini. Jangan menunggu di bulan Ramadan saja. Kerjakan mulai saat ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di fitnah, di ini santai. Dulunya belum aja di fitnah, udah gerung-gerung. Nah, ini di fitnah udah tenang, santai. Seperti itu, insya Allah, wallahu a'lam. Enggak, sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, guru kita semuanya, Pak Tul, Pak Sise, Cak Sobri. Alhamdulillah, dulur beriman semuanya, kita sudah dapat ilmu banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita, spirit untuk meyakinkan diri kita bahwa puasa ini meskipun kebiasaan kalau yang halal dibolehkan di puasa ini enggak, ini adalah salah satu dari ujian yang menjadi bagian dari ujian-ujian lainnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan melewati ujian-ujian kita agar kita naik kelas Ustaz ya. Insya Allah, amin. Beriman, kemudian juga menjadi orang yang bertambah kesyukurannya dan insya Allah kelak kita memperoleh bonus husnul khatimah. Amin ya Allah. Demikian, terima kasih Ustaz, terima kasih Cak Sobri, terima kasih Haji Zaid, terima kasih Pak Tun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.